Hai, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan melihat kontribusi Maxwell berupa arus pergeseran pada perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan medan elektromagnetik. Slide ini sudah kita lihat di video sebelumnya mengenai hukum Maxwell, di mana dari sini kita mengetahui bahwa Maxwell mengatakan agar hukum Ampere bisa berlaku secara general, maka harus ditambahkan arus pergeseran pada hukum Ampere. Sekarang mari kita lihat apa kontribusi dari arus pergeseran ini. Sekarang kita lihat kasus yang pertama mengenai hukum Faraday dan hukum Ampere pada saat belum ada arus pergeseran, di mana hukum Faraday tidak ada yang berubah, cuma hukum Ampere menjadi seperti yang kita lihat pada slide, yang ada hanya arus konvensional. Sekarang mari kita lihat, jika saya memiliki suatu lintasan tertutup dan jumlah medan magnet yang menembus lintasan tertutup ini berubah terhadap waktu seperti yang terlihat pada hukum Faraday, maka pada sekeliling pada lintasan yang melingkupi bidang tertutup tersebut akan terjadi medan listrik. Jadi akan terdapat medan listrik di sekeliling lintasan, di mana kalau kita gambarkan medan listriknya akan berlawanan arah dengan jarum jam kalau kita lihat di gambar sini. Nah, karena tidak ada arus pergeseran, maka gambar yang ada di slide hanya berhenti sampai sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau sekarang ada arus pergeseran. Hukum Faraday tetap, tapi hukum Ampere kita tambahkan ada arus pergeseran. Maka sekarang kita lihat, jika saya mempunyai sebuah lintasan tertutup yang melingkupi suatu bidang, di mana pada bidang tersebut terdapat medan magnet yang menembus, yang berubah terhadap waktu, maka akan terjadi medan listrik di sekeliling lintasan tersebut, seperti yang kita lihat. Dan arah medan listrik itu akan berlawanan akan kebalikan dari arah tangan kanan, karena kita lihat di hukum Faraday akan ada tanda minus di sini. Nah, sekarang kita lihat, karena medan magnet yang menembus bidang ini berubah-ubah terhadap waktu, maka logikanya medan listrik yang ada di sekeliling lintasan juga akan berubah-ubah terhadap waktu, sehingga kalau kita buat sebuah lintasan tertutup seperti yang kita lihat pada slide, maka si medan listriknya yang kita lihat dengan panah warna merah ini juga akan menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan yang berwarna hijau ini. Dan jumlah medan listrik yang menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan berwarna hijau ini juga akan berubah-ubah terhadap waktu. Dan sekarang kalau kita lihat hukum Ampere, dengan memperhatikan bagian arus pergeseran, sekarang kita lihat jika medan listrik yang menembus suatu bidang berubah-ubah terhadap waktu, maka dia akan menghasilkan medan magnet di sekeliling lintasan yang melingkupi bidang tersebut. Berarti akan terdapat medan magnet di sekeliling lintasan yang berwarna hijau. Dan kita ingat lagi, medan listrik yang berwarna merah berubah-ubah terhadap waktu, otomatis medan magnet yang melingkar pada lintasan berwarna hijau ini juga akan berubah-ubah terhadap waktu. Jika kita buat lagi suatu bidang seperti kita lihat pada slide, maka medan magnet yang menembus bidang putih yang baru ini juga akan berubah-ubah terhadap waktu, sehingga dia juga akan menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu di sekeliling lintasan. Jika kita buat lagi ada lintasan seperti warna hijau ini, medan listrik yang berwarna merah akan menembus lintasan yang berwarna hijau ini, bidang yang dilingkupi oleh lintasan yang berwarna hijau ini, dan medan listriknya juga berubah-ubah terhadap waktu, menghasilkan lagi medan magnet sekelilingnya. Dan kemudian berikutnya, sehingga kalau kita lihat, awalnya yang kita miliki hanya ada medan listrik dan medan magnet di loop yang sebelah kiri, tapi ternyata
Kalau kita lihat medan listrik dan medan magnet ternyata akan juga terdapat di daerah sebelah kanan, yang artinya adalah ada yang namanya perambatan gelombang. Jadi, dengan adanya arus pergeseran, akhirnya orang mengetahui bahwa yang namanya gelombang elektromagnetik itu, dia itu merambat. Sekarang, kalau kita lihat apa fungsinya kita mengetahui bahwa gelombang itu merambat, tanpa ada pengetahuan yang mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat, maka tentu saja kita tidak akan ada benda yang namanya antena, tidak akan ada benda yang namanya handphone, dan juga tidak akan ada yang namanya internet, tidak akan ada yang namanya satelit. Sehingga kalau kita lihat, dengan Maxwell berhasil menunjukkan bahwa gelombang itu merambat, maka perkembangan teknologi itu telah tercapai seperti sekarang ini. Sehingga itu adalah kontribusi dari Maxwell. Oke, ini adalah video terakhir mengenai hukum Maxwell bentuk integral. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di bab 2 mengenai hukum Maxwell dalam bentuk diferensial. Terima kasih.